Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pembelajaran kita mengenai looping atau perulangan di dalam aplikasi visualbasic.net. Nah, apa yang disebut dengan yang namanya looping ataupun perulangan? Nah, jadi istilah dari looping atau perulangan berarti adalah sebuah program yang menampilkan sebuah statement yang berulang. Kira-kira seperti itulah dari pengertian dari yang namanya atau pengertian sederhana dari yang namanya perulangan. Jadi di dalam konsep perulangan, statement atau isi di dalam sebuah program, ia akan ditampilkan berulang-ulang sampai suatu kondisi nanti terpenuhi. Kira-kira seperti itulah konsep dari looping. Nah, di dalam VB.NET, looping itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya for, lalu ada yang namanya perulangan while, dan yang terakhir ada yang perulangan namanya do while atau do loop ya. Nah, kita akan mulai untuk bagiannya. Dalam hal ini, kita sudah menyediakan ada 3 list box di sini untuk menampung perulangan. Lalu di sini juga kita sudah menyediakan ada 3 tombol untuk eksekusinya. Nah, di sini kita akan coba ganti nama-nama variabelnya ya. Yang pertama, kita boleh pilih list box. Lalu kita ganti aja sini namanya menjadi LSD for. List box for ya. Lalu kita lanjut. Sorry, jangan kita buat LSD, kita buat aja LB for. Ini LB while. Yang ini namanya LB do. Nah, lalu untuk tombol masih sama BTN for BTN atau button ya, BTN while. Lalu di sini BTN do. Oke. Nah, kita akan mulai dari perulangannya. Sekarang yang pertama kita akan mau untuk membuat program atau coding dalam perulangan for. Dimana yang kita inginkan gini, pada saat nanti kita klik tombol for, maka nanti akan menampilkan data perulangan dari berapa ke berapa nanti di sini. Nah, perintahnya bagaimana? Pada saat tombol for-nya diklik, berarti kita pilih event-nya, boleh di double klik button for-nya, sehingga situ nanti tulisannya adalah button private sub button for underscore click, berarti event-nya adalah klik. Nah, apa yang terjadi pada saat nanti kita klik tombolnya, kita sediakan dulu yang pertama sebuah variabel penampung namanya ya, variabel menampung nilai. Nah, kita buat aja dim. Kita buat aja variabelnya x. Karena dia menampung angka, berarti kita pilih as integer. Nah, jadi nanti variabel x ini menampung data-data perulangan yang dilakukan ya. Kita lanjut, kita mulai untuk yang berikutnya. Untuk perulangan for, maka di sini boleh diketikkan for x sama dengan 1, berarti untuk x-nya dimulai dari 1 sampai berapa? Misalkan kita mau dia berulang sebanyak 10 kali, berarti for x sama dengan 1 to 10. Nah, apa yang terjadi pada saat x-nya 1 sampai yang ke 10? Maka yang terjadi nanti list box yang sudah kita sediakan akan menampung nilainya. Jadi nanti di saat x-nya 1, list box-nya menampilkan data ke 1. Lalu masuk lagi list box-nya 2, data ke 2. List box-nya nanti 3, data ketiga, dan seterusnya seperti itu. Maka di sini lb4 dot. Nah, untuk menampilkan, memasukkan datanya itu namanya adalah dot items. Dot, karena kita ingin menambah, berarti add. Oke ya? Nah, apa yang terjadi? Di dalamnya kita ketikkan data ke, kita mau gabungkan dengan variabel x. Jadi di saat x-nya nanti 1 berarti data ke 1. Di saat kedua berarti data ke 2. Kira-kira seperti itu. Maka buat dan x. Nah, itu dianya untuk perintahnya. Sehingga pada saat program pertama ini kita jalankan nanti, nah, di sini pada saat kita jalankan,
kita klik for, maka sini akan muncul data ke 1 sampai data ke 10. Jadi di saat X-nya 1, yang muncul adalah data ke 1. Di saat X-nya 2, data kedua dia akan berulang. Sebanyak apa? Sebanyak nilai yang sudah kita tetapkan. 1 ke berapa yang kita inginkan dia. Nah, kira-kira seperti itu untuk perulangan yang pertama. Kita lanjut untuk perulangan yang kedua. Hasil sama namun menggunakan coding yang berbeda. Nah, yang kita inginkan sama untuk while ini. Maka ini boleh di double klik untuk while-nya. Sama kita gunakan dim x as integer. Loh, ini kenapa untuk variabelnya itu kan pernah dikatakan Pak bahwa variabel itu boleh bebas tapi tidak boleh yang sama. Kan x sudah dipakai di atas. Nah, inilah sedikit kelebihan dari VB.NET. Di saat kamu masukkan sebuah variabel apapun itu di dalam sebuah private sub objek, maka variabel tersebut hanya berlaku ya di situ saja, dia nggak akan keluar ke tempat lain. Jadi nanti cara meletakkan sebuah variabel itu juga jadi penentu variabel itu nanti dibaca di mana. Kalau kamu meletakkan sebuah variabel di atas form, maka berarti variabel itu bisa dibaca oleh semua objek. Tapi kalau kamu letakkan, saya mau supaya berapapun jumlah formnya bisa itu dibaca, maka itu nanti kita letakkan namanya di modul. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita selesaikan yang pertama. Kalau sudah, jadi ini nggak dianggap sama. Kecuali kalau kamu buat lagi di bawah ini, ada lagi variabel baru, misalkan variabel panjang, kamu buat X, ya itu nggak boleh. Ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya, kita menggunakan while. Nah, sebelum kita masuk ke while, kita buat dulu nilai awalnya berapa. Kita tadi mau ulang dia dimulai dari 1. Berarti X sama dengan 1. Lalu while untuk X-nya lebih kecil sama dengan 10. Selama nanti X-nya masih lebih kecil sama dengan 10, apa yang terjadi? Yang terjadi sama lb while.item.add data ke Nah, kalau ini sudah selesai, kita akan jalankan. Yang terjadi apa? Nanti kalau kamu perhatikan, pada saat dijalankan nanti ada sedikit kekurangannya. For sudah bisa, while begitu kita klik dia jalan terus. Kenapa Pak? Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa jalan terus? Nah, dengarkan Bapak baik-baik. Jadi dia kenapa bisa jalan terus? Ingat sebuah perulangan hanya perulangan for sebenarnya yang dia bisa menambah dirinya secara otomatis. Jadi 2 perulangan lagi, kalian harus sisipkan program di dalamnya untuk supaya dia bisa membaca perulangannya. Atau menambah nilainya lebih tepatnya. Nah, apa itu? Kita tambahkan di sini. X-nya sama dengan X tambah 1. Nanti nilai X-nya selalu bertambah-tambah 1, kira-kira seperti itu ya. Sehingga waktu kamu jalankan, muncul tuh datanya data 1 sampai 10. Hasilnya sama tapi cara berpikir kita yang sedikit berbeda ya. Jadi itu tergantung mana nanti yang mau dipakai. Nah, yang berikutnya adalah do. Saya rasa masih sama. Dim x as integer. Lalu do. Jangan lupa sebelum itu X sama dengan 1. Do lb do .items.add ke
Nah, ini juga harus kamu tambahkan perintah untuk menambah dirinya sendiri. Nah, loop while. Nah, sehingga pada saat kamu jalankan, nah, inilah tadi kira-kira untuk 3 jenis perulangan di dalam VB.NET itu sendiri. Kita akan masuk ke bagian tahap yang kedua. Jadi video berikutnya nanti kita masuk ke tahap kedua,